Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Firmansyah. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi salah satu tugas UAS Arbitrase Syariah dengan judul mengukur urgensi penegakan dan pembatalan keputusan Komisi Arbitrase Syariah Nasional Basarnas. Pada pembahasan pertama yaitu tentang metode penelitian. Penulisan ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu melalui studi pustaka terhadap jurnal-jurnal yang terkait dengan topik penelitian yang dilakukan. Selalu ada informasi yang berbeda dalam proses penelitian yang menggunakan metode yang berbeda dalam interaksi informatif. Ini strategi pengumpulan informasi yang dipilih tentu saja harus sepadan dengan sifat dan kualitas pengendalian yang diperiksa. Metode normatif adalah metode yang mengkaji nilai-nilai hukum Islam. Baik, berikutnya ada pelaksanaan keputusan Basarnas. Sebelum terbitnya Perma nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian urusan ekonomi syariah, pelaksanaan keputusan Basarnas banyak mengalami kontradiksi. Penggugat dalam kasus tersebut, Basarnas, dengan mengacu pada ketentuan pasal 61 dan 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa, maka pengadilan negara berwenang untuk menegakkan keputusan Basarnas. Namun, jika berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, maka peradilan agama harus memiliki kekuatan untuk menegakkan keputusan Basarnas. Pada tahun 2008, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang pelaksanaan putusan arbitrase syariah. SEMA benar-benar membawa angin segar bagi keamanan peradilan agama sebagai pelaksana putusan yang dikeluarkan Basarnas. Namun hal ini sangat disayangkan karena keberadaan SEMA tidak bertahan lama sebagai dasar pengadilan agama untuk memberikan keputusan Basarnas. Pada tahun 2010, Mahkamah Agung menerbitkan kembali surat edaran nomor 8 tahun 2010 tentang pembuktian tidak sahnya surat edaran Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2008 dalam rangka pelaksanaan keputusan Mahkamah Arbitrase Syariah. Ketentuan 59 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang yurisdiksi yang tidak dapat dibenarkan bagi pembentukan SEMA menjadi dasar utama diterbitkannya SEMA pada tahun SEMA Nomor 8 tahun 2010 yang mencabut sebagian dari SEMA Nomor 8 tahun 2008. Pembatalan putusan Basarnas. Upaya pembatalan bukanlah merupakan upaya banding terhadap putusan arbitrase. Pembatalan merupakan suatu upaya hukum yang luar biasa. Oleh karena itu, tanpa alasan yang sangat spesifik, pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi jika dilihat dari alasan tidak adanya putusan arbitrase. Maka upaya hukum pembubaran lebih merupakan menegakkan hukum yang tidak dapat ditolak oleh kedua belah pihak. Keputusan Basarnas dapat dibatalkan dengan mengajukan perintah tertulis untuk dibatalkan keputusan karena alasan berikut: A. Pengangkatan arbiter atau rapat tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib Basarnas. B. Keputusan berada di luar wewenang Basarnas. C. Adanya perbedaan pendapat antara salah satu anggota arbiter. D. Putusan tersebut sangat jauh dari ketentuan dasar tata tertib Basarnas. E. Putusan tidak membuat suatu faktor dasar yang menjadi dasar putusan dengan tidak membatasi ketentuan yang berlaku. Lalu berikutnya urgensi pelaksanaan dan pembatalan keputusan Basarnas. Proses pengambilan keputusan Basarnas masih bertumpu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa Perma Nomor 14 Tahun 2016
hanya sebagai langkah terakhir dalam pendelegasian kewenangan untuk melaksanakan putusan Basarnas kepada Pengadilan Agama, sedangkan tata cara penegakan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal inilah yang mendasari pentingnya peraturan yang juga mengatur pelaksanaan dan pembatalan keputusan Basarnas. Sampai saat ini Basarnas masih berada di bawah naungan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitasi sebagai payung hukumnya mengenai eksekusi putusan yang dikeluarkan oleh Basarnas terhadap para pihak yang tidak secara sukarela menjalankan putusan. Basarnas mengalami banyak pengetahuan. Hal ini dikarenakan terdapat intervensi pengadilan negeri dan pelaksana putusan Basarnas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Arbitase. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan putusan maupun pembatalan putusan yang dikeluarkan oleh Basarnas memiliki catatan sejarah yang tidak mulus. Oleh karenanya, fokus kajian dalam tulisan ini adalah memotret dinamika pengetahuan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitase syariah yang dikeluarkan oleh Basarnas ketika putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah dalam perkara. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya presentasikan. Apabila ada kurang dan salahnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.